Seorang pria baru saja selesai dirias di lokasi syuting. Namun tiba-tiba, sang pemeran utama marah besar dan menolak melakukan pengambilan gambar hari itu. Pria itu ingin segera menghapus riasannya, tapi sang sutradara melarang dengan tegas. Riasan ini butuh biaya besar. Sampai syuting selesai, kau tidak boleh menghapusnya. Kalau berani, aku pecat kau. Tak berdaya, pria itu akhirnya pulang dengan wajah penuh riasan. Saat naik ke dalam bus, semua orang terkejut melihatnya. Mereka mengira benar-benar ada makhluk mutan aneh yang lahir di dunia. Pria itu pun takut menyentuh pegangan bus, khawatir properti yang menempel di tangannya rusak. Sepanjang perjalanan, ia berdiri setengah membungkuk, tak bergerak meski bus berguncang. Tiba-tiba, seorang penumpang turun. Konsentrasinya pecah dan ia tidak sadar bahwa pria itu sebenarnya seorang pencopet. Sesampainya di rumah, penampilannya membuat teman sekamarnya ketakutan. Tak lama kemudian, telepon dari kantor polisi masuk. Polisi berkata, "Kami sudah menangkap pencuri. Datanglah untuk mengambil dompetmu yang hilang." Namun, begitu ia tiba di kantor polisi, para petugas malah ketakutan melihatnya. Ia buru-buru menjelaskan bahwa dialah korban pencurian. Saat wajahnya dibandingkan dengan foto di kartu identitas, jelas terlihat perbedaan mencolok. Riasan itu membuat wajah aslinya sama sekali tak dikenali. Bahkan, sidik jarinya tak bisa diambil karena tertutup properti makeup. Pria itu akhirnya berkata, "Kalau begitu lakukan saja tes DNA. Dari situ pasti bisa dipastikan identitasku." Polisi pun heran. Hanya demi dompet seharga 10-15 ribu rupiah harus dilakukan tes DNA. Merasa tidak ada jalan keluar, pria itu akhirnya menyerah. Ketika waktu makan tiba, meja penuh dengan makanan lezat. Namun, ia bahkan tak bisa memegang sendok. Dengan susah payah, ia mencoba menyuapkan sup, tapi gagal sampai ke mulut. Saat mencoba makan dengan tangan, orang-orang di sekitarnya memandang jijik. Untung saja, seorang wanita yang duduk dekatnya merasa iba. Ia memberikan sedotan dan membantu pria itu makan. Keesokan harinya, suasana terasa berbeda. Sopir bus tidak lagi ketakutan melihatnya. Ketika ia kesulitan memasukkan koin ongkos ke mesin, sopir hanya tersenyum dan membebaskannya dari bayaran. Tatapan para penumpang pun sudah tidak semenakutkan sebelumnya. Pria itu merasa semua orang mulai bisa menerima keadaannya. Namun saat ia menengadah, matanya terbelalak. Di dalam bus, ada satu lagi mutan duduk di kursi. Ternyata, orang itu juga seorang figuran dari film yang sama. Mereka saling berpandangan, lalu langsung mengerti perasaan satu sama lain. Begitu banyak penderitaan yang telah mereka alami. Dan saat itu juga, mereka berdua sadar akan satu hal. Mereka tak akan pernah lagi bekerja untuk sutradara pelit itu.